Alhamdulillah hamdan katsiran thayyibatan mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh surat Al-Ikhlas, usul Al-Ikhlas yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT. Mohon maaf nih Pak, komputer lagi update. Jadi semalam dipakai anak saya buka masih ini belum iya ya. Jadi kemarin dapat tugas dari Pak Huda sama Pak Haji, saya nyoba bikin gerakan sholat yang berhubungan dengan dilihat dari segi kesehatan, dari aktivitas fisik. Sebenarnya ibadah sholat sendiri cuma ibadah mado ya, wajib ya, yang nanti insya Allah saat kita berpulang ke Allah itu pertama kali yang akan ditanyakan adalah sholat, bukan yang lain-lainnya. Nah, sholat ini sebetulnya banyak manfaat dan faedahnya secara fisik dan psikis, kejiwaan, gitu Pak. Makanya saya pernah waktu pelatihan sama Belanda itu, orang Belanda itu heran, kamu pagi-pagi udah ambil air, langsung gerak badan. Jadi dia melihatnya gerak badan, padahal gimana kamu gak sehat? Gitu. Sedangkan kita yang non muslim itu masih pada tidur. Nah sebetulnya secara kejiwaan itu bagaimana kita merasa terpanggil sholat itu, bahwa bukan semata-mata hanya menggugurkan tugas ya, tugas kita seorang muslim ya udah sholat, tapi manfaat sholat itu sendiri kan kita harus tahu. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini tidak tahu arahnya gitu loh Pak. Makanya kadang-kadang ada yang saya sempat baca di itu ya, di YouTube itu, bahwa orang rajin sholat pun akan masuk neraka. Semuanya pasti masuk Pak, karena kan pasti dibersihkan. Karena dosa-dosa yang banyak kita lakukan tuh kita nggak tahu gitu loh Pak. Makanya dengan banyak sholat itu salah satu komunikasi kita pada Allah. Dalam sholat itu kan tidak ada doanya khusus, itu hanya doa ya. Sholat itu kan artinya jangan doa ya Tat ya, kalau nggak salah ya. Jadi kita tuh suruh berdoa terus. Gitu. Misalnya dulu Rasul nggak menghadap pada Allah untuk ini kan seharian kita sholat Pak. Makanya kan minta diskon waktu sholat itu ada waktu-waktunya. Karena kita juga kecuali untuk ibadah secara hablum minallah, kita juga ibadah secara hablum minanas. Hablum minanas itu ya kita terjun di ini sebagai implikasi kita bahwa ibadah ini baik yang kita lakukan. Nah secara ini kan sebenarnya umat Islam sendiri orangnya kalau rajin sholat itu orangnya kan rendah diri Pak. Kita punya kepala nih Pak, kalau kita dipegang orang aja pasti kita marahkan. Dipegang orang aja itu pasti marah. Kalau misalnya saya pegang kepala Pak Arya itu misalnya, pegang pasti Pak Arya pasti marah sama saya, enggak ini. Tapi saatnya kita sholat menghadapin Allah, kepala kita tuh kita tundukkan di paling dasar, paling rendah di hadapan Allah. Apa yang menjadi mahkota bagi kita, apa yang menjadi kebanggaan bagi kita tuh tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Karena semuanya kembali kepada Allah. Nah pada gerakan sholat ini juga banyak melatih kesabaran ya Pak ya, kesabaran waktu. Terus secara mental kita memperbaiki, kemudian bisa memberikan ketenangan dalam hidup. Kalau kita ada masalah apa-apa, kemana kita lari? Saatnya akal ini masih bisa berpikir, akal ini bisa menyelesaikan. Kebanyakan dari kita itu sebagai manusia itu akan berpikir dulu, memakai otaknya dulu. Tapi saatnya akal ini sudah tidak bisa berpikir, kemana kita kembali? Kalau kita memang punya iman, kita akan kembali kepada Allah. Ada juga yang mereka kembali kepada narkoba, dugem. Jadi saya bilang, kan ada juga tuh beberapa pasien sama teman tuh ngomong, saya kalau dugem rasanya permasalahan saya tuh hilang sesaat. Udah ada masalah banyak, tambah maksiat. Itu sesaat, saya bilang itu nggak akan abadi hilangnya. Coba Anda kembali kepada Tuhan Anda, saya bilang, pada Allah. Dengan bersujud, bertobat, insya Allah semuanya akan tenang hati itu.
Makanya kan ada zikir yang menenangkan hati, ada zikir yang menyehatkan badan. Datangnya sakit itu bukan karena dari ini, tapi dari kita sendiri. Makanya kan ada beberapa, saya pernah mengalami kejadian sendiri ya, waktu itu eksiden kecelakaan sampai nggak sadar 3 hari, saya sempat masuk di ICU itu. Nggak tahu nggak apa, tapi bayangan saya waktu di ICU itu kayak sendirian aja. Itu Pak. Jadi walaupun saya nggak sadar, tapi hati kan masih sadar. Nah itu kesendirian aja Pak. Nah apa yang saya lakukan di situ, teman-teman dari tasawuf bilang, Iwan, banyak zikir aja, kembalikan kepada Allah. Saya banyak zikir Pak. Jadi saatnya saya 3 hari sadar, pagi itu sadar, saya siang minta pulang. Saya bilang, saya bisa ngobatin sendiri dok, saya nggak usah minum obat. Saya bukannya ini sombong, tapi saya udah yakin pertolongan Allah akan datang. Karena kita tidak hanya meminta kepada Allah, kita tidak boleh ada terbersit sekecil apapun ketidakyakinan kita pada Allah. Karena itu akan menghambat semuanya. Nah saya pulang, saya sampai rumah itu jatuh lagi nggak sadar, tapi saya udah sama teman-teman dari ini ya, tasawuf, ada yang dari sufi bilang, udah sabar bu. Saya masih dengar Pak omongan itu. Makanya saya sholat juga. Suatu Fatihah itu sampai lupa. Teman saya, istri saya deketin saya gitu. Istri saya deketin baca, saya ikut baca. Yang penting sholat. Nah, dari habis Isya sampai subuh itu saya bikin 2 zikir. Subhanallah ya Pak ya, memang benar-benar ya. 2 hari itu datang tuh kepala itu bunyi. Bunyi prediksi dokter tuh sembuh 1 tahun. Saya 1 minggu udah masuk kerja lagi karena alhamdulillah Allah kasih kecepatan kesembuhan itu. Nah, dampak dan efek dari kerendahan hati kita saat kita melakukan ibadah, itulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan maaf nih Pak, komputernya masih lama. Jadi efek gerakan dari sholat itu yang Rasul yang dikasih hidayah oleh Allah itu udah mengandung banyak ini Pak, banyak manfaat pada kesehatan secara fisik. Saatnya, jadi tubuh kita ini ada otak, ada tulang belakang. Nah, tulang belakang ini dihubungkan oleh batang otak. Jadi semuanya ini berhubungan. Makanya saya bilang selalu berhati-hati dengan tulang belakang. Tulang belakang ini yang orang medis bilang vertebrae. Nah, tulang belakang ini di dalam korpusnya itu berisi akar-akar saraf. Jadi dia kabel-kabelnya Pak, semuanya itu kabel-kabelnya. Nah, akar saraf ini yang dikeluarkan dari otak. Otak lewat batang otak. Batang otak ini berfungsi komunikasi antara tulang belakang dengan otak. Jadi saatnya melakukan gerakan sholat, saat kita berdiri tegak itu, kemudian menggunakan takbiratul ihram, saat mengangkat tangan ini semua organ bergerak Pak sebetulnya. Sholat itu tidak ada organ yang tidak bergerak. Dari mulut bergerak membaca doanya. Saat takbiratul ihram, posisi tangan ini lebih tinggi daripada jantung. Jadi akan lebih cepat kembalinya ke pembuluh darah, baliknya ke jantung. Nah, saatnya kita melakukan sedekap ini memberikan getaran di dalam lambung. Walaupun kita nggak perasa, tapi di dalam tubuh kita aliran darah ini bergerak Pak. Coba Bapak perhatikan di sini, Bapak pegang gini, ada detakan di sini. Jadi sensibilitas kulit ini akan menerjemahkan ke otak. Nah, saatnya habis takbiratul ihram terus kemudian kita membaca doa. Saatnya rukuk, gerakan rukuk itu kita sebenarnya gerakan rukuk yang benar itu saya baca tuh taruh di atas gelas, dia tidak jatuh gelasnya. Jadi benar-benar lurus. Gitu. Nah, saatnya melakukan gerakan rukuk itu terjadi stretching dalam
ligamen longitudinal yang berasal dari occiputnya sini sampai tulang ekor. Itu melalui stretching, gerakan menurun. Saatnya stretching itu, Pak, kita melakukan gerakan stretching itu, aliran darah akan meluap, Pak, memanjang. Jadi kebutuhan apa yang di dalam diri kita saatnya lakukan stretching itu akan enak, nyaman. Makanya kalau sholat juga nggak boleh ya, posisi ruko itu nekuk lutut, itu nggak boleh. Harus terasa, lutut harus lurus. Kemudian terasa gerakan di otot-otot otot-otot belakang kaki ini ketarik sini nih sampai betis itu kerasa ketarik, itu yang benar kan? Saya tanya-tanya katanya yang benar begitu. Jadi posisinya ketarik benar, dan itu memang rasanya beda gitu, Pak, saat terjadi stretching ini. Karena sering sekali cedera itu terjadi pada tulang belakang. Kalau tulang dada ini nggak akan gerakan, Pak, nggak ada bergerak, dia mati tulangnya, sendinya tuh sendi mati, pasti. Jadi kalau sini bergerak kita bisa dilipat kayak pakaian. Yang bisa dilipat tuh cuma lumbal 1 sampai lumbal 5. Jadi punggung sini, pinggang ini sampai 5. Yang sering terjadi cedera itu di torakal 12 sama torakal tuh di tulang layang ini, ada tulang 1 di sini, kalau pegang paling bawah itu tulang layang. Torakal 12 sama sama lumbal 1, 2, 3. Karena kenapa dia banyak cedera? Karena banyak mobilitas di situ. Mobilitas sendi. Sebetulnya kalau sholat kita benar, otot itu terjaga, Pak, sendi itu. Karena gerakan sendi itu kan begini. Sini ada bantalan sendinya. Saatnya kita gerak rukuk, ini begini, Pak. Nah, di sini akan ketarik, Pak, sampai kepala sini. Karena ligamennya di sini, ligamen longitudinalnya tuh di sini. Dan di situ terdapat otot-otot besar. Sini tuh semuanya. Back muscle-nya tuh banyak otot-otot besar. Nah, karena apa, Pak? Allah ciptakan otot-otot besar ini, memang Allah tahu bahwa disitulah tempatnya istilahnya aktivitas. Karena tulang belakang ini sebagai tulang atlas, penyangga. Jadi kok penyangga ini nggak kuat, ya kalau bangunan pasti gitu ya. Kalau fondasinya nggak kuat, bakal roboh. Sama dengan tulang belakang nih, Pak. Tulang belakang kita tuh mampu menahan beban 500 kilo. Itu mampu segitu. Makanya kayak orang-orang angkat besi itu, Pak. Orang angkat besi itu kan selalu pakai sabuk sini nih. Kenapa nggak sabuknya di atas? Sabuknya selalu di sini, karena sini yang bergerak. Saatnya kita mengangkat beban berat nggak kuat, nih, saatnya begini nih, ini nggak kuat, ke sini kebuka nih. Nah, saatnya kebuka ini, di dalam ini banyak bantalan, ditutup sini saraf-sarafnya ini. Nah, ini akan berojol, Pak, isi dalamnya nih. Makanya jadi HNP itu, hernia nukleus pulposus. Nah, saatnya sholat, saatnya kita rukuk yang benar, agak ditahan, ini terjadi penguatan di sini, Pak, di ligamennya ini. Karena ligamen ini tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa ditingkatkan kekuatannya. Karena ligamen itu udah dikasih Allah tuh kuat. Kalau di sapi itu yang uratnya itu, Pak, yang putih itu. Nah, uratnya yang putih itu nggak bisa lagi dikuatkan. Tapi yang apa yang bikin dia kuat? Otot. Bapak bandingin, di sini ada sekitar 25 tulang. Kenapa dia nggak berantakan, Pak? Saatnya gerak apa-apa dia nggak berantakan. Buat mukul juga nggak berantakan tulang kita. Ada lemnya nggak? Nggak ada. Ada baunya nggak ada. Makanya saya bilang, kalau kita masuk kamar operasi, kita akan mengagumin ciptaan Allah itu. Karena kan saatnya belek ini kan keluar semua nih, Pak. Ini. Nah, apa yang mengikat tulang-tulang ini? Ligamen yang mengikat, Pak. Makanya ligamen itu udah kuat sekali. Jadi bautnya tuh ligamen. Apa yang tambah kuatnya ligamen? Otot. Makanya kita suruh untuk mengisi massa otot sama massa tulang. Karena saatnya kita bergerak, satu kali gerakan itu otot mengambil kalsium di dalam tulang itu 1% untuk bergerak. Nah, kalau kita massa ototnya kurang, itu akan cepat kropos. Makanya kenapa laki-laki jarang kropos, perbandingannya 1:10. Perempuan banyak kropos. Perempuan yang banyak kropos. Kenapa?
Karena pertama perempuan hamil, kita nggak hamil. Kemudian perempuan menyusui, kita nggak menyusui. Kemudian perempuan menopause, perubahan hormon, kita nggak menopause. Ya kan? Kemudian kegiatan yang berat-berat lebih banyak dilakukan laki-laki daripada perempuan. Makanya masa otot ini penting, Pak. Makanya saya juga ke ibu saya sendiri, saya bilang latihan duduk berdiri. Waktu itu kan sempat nggak bisa jalan. Saya nginep di rumah saya sekitar setahun, saya kerjain sebelum haji itu. Saya kerjain sampai bisa jalan. Udah bisa jalan. Nah, saya kasih biar nggak kropos harus pakai gini-gini. Bagaimana tes kita tahu kropos apa enggak? Ada tesnya, Pak. Dulu di rumah sakit saya juga ada. Jadi masukin kakinya dua-duanya gini. Kita tunggu aja. Nanti komputer bergerak gitu. Jadi kita tahu daerah mana yang kropos. Gitu. Saya punya pasien tuh umurnya 98 tahun, Pak. Dia belum kropos, perempuan. Dia masih istilahnya tuh kuning, benda kuning. Jadi belum sempat merah. Jadi ada normal, osteopeni, baru kropos. Osteoporosis. Nah itu 98 tuh masih kuning, Pak. Saya tanya, Oma dulu olahraganya apa? Dia olahraga di Belanda tuh naik sepeda balapan sama kereta, Pak. Itu setiap hari katanya, naik sepeda balapan sama kereta di Belanda. Sampai jebur got pernah sampai. Tapi bener-bener, Pak, saatnya dia jatuh, umur 96 tuh dia jatuh, kepleset tuh bunyinya klaknya tuh kenceng banget kata pembantunya, kata susternya. Cetak gitu. Nah, makanya terus saya bilang, Pak Agung ini masih operasi, karena patahnya di kaput femurnya. Kaput femur tuh di sini nih, Pak. Ini hati-hati nih, Pak ya. Pada anak kecil yang suka ditendang, itu hati-hati. Karena di sini nih bentuknya begini nih, Pak. Ini asetabulumnya, mangkoknya ini begini. Nah, ini ada jarak begini, Pak. Semua sendi ada jarak. Kalau udah stenosis, dia rapat gini pasti bermasalah. Nah, di sini sendinya ini pembuluh darahnya nggak bagus. Berapapun usianya, dia kalau patah ini harus operasi. Ganti titanium, Pak, emas putih. Emas putih nanti masukin dalam tulang sampai segini, sampai separuh ini. Nah ini kalau udah pakai gini, udah banyak pantangan yang nggak boleh dilakukan. Nggak boleh banyak loncat, nggak boleh banyak jalan, nggak boleh lari. Karena nanti kalau ini banyak kegiatan yang dilarang itu dilawan, karena kan gini, Pak, gerakannya nih. Nah ini titaniumnya ini masuk, ini tulangnya. Nah dasarnya dia geraknya begini, akan ngungkit tulangnya. Makanya ini, Pak, kalah tulangnya. Ini yang harus hati-hati ya. Nah saatnya gerakan sholat, di sini panggul ini akan terjadi stretching. Gitu, Pak. Di sini nih. Dan di sini saraf yang sering kena itu ischiadicus, karena saraf yang paling panjang di sini. Di bawah pantat. Jadi kalau ditarik itu dari trochanter major nih, dari sini nih, panggul ini pas yang bonjol ini tarik ke tengah, ambil garis tengah ke bawah. Nah disitulah titiknya. Titiknya ada ini saraf, ini otot. Jadi melintang gini, Pak. Sarafnya melintang begini. Ini ototnya begini, numpuk begini. Saatnya aktivitas banyak kita lakukan, naik tangga, loncat yang salah itu dia langsung neken saraf ini. Nah saatnya tekanan saraf ini melalui otot aja udah sakit, Pak, jalan. Kalau dibiarin efeknya apa? Pembuluh darah di sini nggak bagus. Sehingga apa? Banyak yang terjadi nggak bisa jalan karena diseret jalannya. Jadi nggak bisa diangkat lagi kakinya, harus diseret. Ini banyak, Pak, kondisi gini di rumah sakit. Tidak kenal usia, Pak, yang muda juga. Tapi kalau kena otot akan sembuh total. Tapi yang paling berat kalau dia ada penyumbatan di tulang belakang nomor 4. Dia keluar sarafnya ke situ. Nah, saraf ischiadicus ini sendiri panjangnya sampai mata kaki. Dari pantat sampai mata kaki. Nah, itu kan sakitnya makanya menjalar ke sini. Kalau Bapak menjalar ke sini nih, dari sini turun ke samping ini, betis samping ini yang bagian luar ini sakit. Nah, itu kemungkinan sarafnya ada bermasalah. Yang paling susah di sini, Pak. Nah, biasanya kalau udah lebih dari 25% penyumbatan, kalau nggak dilakukan operasi juga bahaya. Bisa lumpuh total di kakinya ini. Cuman kalau operasi resikonya juga bahaya.
Ada beberapa pasien saya gagal operasi Pak, padahal udah dipegang top skornya Indonesia. Jadi dia habis operasi tetap sakit, nggak bisa jalan juga, tetap di tempat tidur. Sakitnya minta ampun Pak, kok udah kena ini nih. Makanya pada kondisi anak-anak, mungkin ya bisa dikasih tahu edukasinya, kalau mau duduk jangan pernah narik kursinya. Itu 2 pasien saya tuh Pak, masih muda SMP, berjanda, gemuk, agak gemuk. Orang lab school, ditarik kursinya, jatuh, brok, patah Pak tulang ekornya. Jadi tulang ekor itu paling susah diterapi Pak. Kenapa? Dia ngumpet, urutannya tuh bengkong begini Pak. Jadi kita itu punya ekor Pak. Jadi kayak tulangnya tuh ngumpet gini. Nah posisinya begini nih. Kalau kita mau terapi, dia pasiennya perempuan, kita jadi bingung juga. Karena posisinya harus nungging. Karena dia di dalam, untuk masukin alatnya tuh bener-bener repot. Nah ini, dia posisinya begini. Nah ini sakitnya minta ampun kalau duduk. Jadi pasien tuh kalau duduk begini nih, kalau sekolah tuh. Cuma mana enak kalau lama duduk begini. Gak bisa tegak begini, karena saya kita begini, ini ketahan tulang ekor, ketekan ke atas. Itu yang bikin sakit. Makanya sebetulnya apapun yang terjadi, sekecil apapun yang terjadi di tubuh kita, sebenarnya warningnya tuh udah tinggi Pak. Makanya sholat saatnya ruko, bener-bener ruko bener, itu terjadi stretching dan penguatan otot di situ. Kenapa? Saatnya Bapak berdiri untuk tegak. Di mana letak mempertahankan Bapak bisa berdiri tegak? Iya kan? Kenapa orang nggak bisa berdiri? Kalau orang stroke kan nggak bisa berdiri tuh, limpung jatuh kan? Kenapa kita bisa berdiri tegak? Tidak jatuh ke belakang, tidak jatuh ke belakang, ke depan, tidak jatuh ke samping. Karena ada titik yang melawan satu gravitasi Pak. Di mana? Lumbar 1, 2, 3. Makanya kalau cedera di situ tuh bahayanya itu, nggak akan bisa berdiri. Jadi kita bisa tegak begini, ya sholat kan tegak kan ya. Kita kan nggak goyang-goyang mau jatuh nggak kan, tetap tegak gini kan. Nah, siapa yang mempertahankan itu? Tulang belakang ini, tulang atlas ini melawan gerakan gravitasi. Kenapa benda yang dilempar selalu jatuh ke bawah, nggak ke atas kan? Karena tarikan gravitasi. Nah, Allah sudah ciptakan itu. Makanya tulang saatnya ruko ini benar-benar Pak. Lakukanlah dengan yang benar. Jadi belajarlah. Di tulang, di otot belakang ini kerasa ketarik Pak, kerasa sakit, agak sakit kalau awal-awal tuh. Tapi karena ini kalau udah sering, elastisitasnya udah bagus, dia nggak sakit. Tapi kerasa di sini nih, sampai betis itu ketarik bener tuh Pak. Masalahnya apa? Di sini nih, saatnya ruko ini yang paling penting Pak, ruko ini. Di sini mempertahankan fisik itu benar-benar. Makanya saya bilang jangan main-main dengan sholat. Gerakan sholat itu apa yang diajarkan ustadz-ustadz pendahulu kita tuh benar. Manfaatnya itu besar sholat itu terhadap kesehatan fisik. Fisik ya, bukan kesehatan yang di internalnya ya. Di internalnya itu kayak efar, hati, ginjal itu udah beda lagi. Tapi ini fisik dulu. Gitu. Lakukan ruku dan benar. Karena saatnya salah, kita main-main sholat asal gugur tugas ya dapatnya juga nggak akan bagus. Makanya sebetulnya orang-orang non muslim tuh melihat kita tuh senang pagi-pagi udah olahraga, udah ambil air, udah jalan menuju masjid gini kan, udah olahraga kan. Iya. Makanya setelah kembalinya ruko ini kita ke i'tidal itu memberikan kelonggaran di posisi lambung Pak. Lambung ini kan dikosongkan. Saya tegak begini. Nah, ada saran saya kalau misalnya Bapak mau tidur, lakukan 15 menit nih, 15 menit atau setengah jam lah ya. Lakukan tuh bantal taruh di pinggang sini Pak. Taruh di pinggang, kepala jangan pakai bantal, kaki juga jangan pakai bantal, pinggang aja yang pakai bantal. Jadi tadi stretch di lambung. Itu memberikan di abdominalnya, perut ini, otot-otot abdominalnya kan dari stretch. Karena seharian Bapak duduk, ini ketekan. Gitu. Ini ketekan. Seperti makanya saya bawa balik begini. I'tidal itu dia mengosongkan lambung-lambung ini.
Ini yang bikin kita lambungnya selalu enak, sehat. Nah, kemudian kita melakukan gerakan sujud. Sujud itu paling bagus Pak kalau bisa agak lama, terutama pada anak-anak ya. Anak-anak masih pada perkembangan otak nih ya. Jadi saatnya sujud, Bapak lakukan itu, posisi jantung ada di bawah, di atas kepala. Jadi kebutuhan oksigen, natrium, kalium, vitamin untuk ke otak itu akan terpenuhi Pak, melimpah Pak. Akan banyak saatnya sujud itu. Makanya posisi sujud juga harus yang benar. Gitu. Jadi otak ini akan terpenuhi kalau jadi otak ini Pak, semakin banyak dia lakukan di dalam otak itu anak semakin cerdas. Anak semakin cerdas. Kalau lakukannya sedikit, anak ya enggak cerdas biasa. Tapi kalau lakukannya tambah sedikit, itu ya kayak orang-orang kelainan kayak Down syndrome, cerebral palsy. Nah itu yang ini otaknya nggak mencukupin, dia lakukan di otaknya nggak banyak. Bahkan yang paling berbahaya itu ini Pak, kalau kalium nutrisi di dalam otak itu berkurang, apa yang berbahaya pada usia di atas 50? Terjadi atrofi otak. 3 pasien saya megang tuh atrofi otak itu, dia sama sekali nggak bisa gerak apa-apa Pak. Dan itu proses penyakitnya itu progresif. Progresif itu bukan tambah bagus tapi tambah parah, terus tambah parah. Nah, semakin misalnya otak segini nih Pak, otak manusia. Terus mengecil terus. Nah, saatnya terjadi pengecilan ini kan kontrol gerakan semua tubuh nih Pak. Baik jantung, lambung, apa-apa gerak itu semuanya di otak. Nah, ini mengecil Pak. Nanti akhirnya diameternya semakin kecil Pak. Akhirnya kerusakan organ semuanya dan tidak bisa gerak ya. Titik akhirnya otot jantungnya yang kena. Kalau Bapak bisa bayangin Pak, kalau Bapak punya mesin mobil, Bapak nyalain selama 60 tahun, kira-kira hancur nggak tuh Pak? Kuat nggak? Nggak bakal kuat Pak kan? Tapi lihat jantung, otot jantung ini nggak berhenti Pak, walaupun kita tidur. Kalau berhenti kalau sampai dia berhenti ya wassalam. Udah bablas, pindah ke alam lain. Ini Bapak umur berapa sekarang? 80, 90, 60. Ini ya, ini nggak berhenti Pak, otot jantung nih. Makanya kenapa kita disuruh istirahat tepat waktu jam 10. Jangan bilang kita muda, jangan bilang kita masih kuat. Salah. Kita kuat saat muda itu karena tenaga masih oke lah ya full. Tapi di saat prestasi kita kerja itu sebenarnya gini Pak. Berhenti ini di umur 35. Kekuatan fisik ya. Di umur 35. Di 35 itu sampai jatuh. Sampai umur 45, 40 sampai 45. Kecuali dia ada penyakit kronis kayak gagal ginjal, liver. Nah, itu beda lagi, asam lambung. Nah, ini gini. Saatnya 45 dia mulai turun. Turunnya ini mau terjun bebas atau turunnya ini pelan-pelan. Nah, kalau turunnya terjun bebas ya makan sembarangan, sering begadang, minuman alkohol, merokok, kayak gitu-gitu. Itu yang bisa terjun bebas. Makanya pada kondisi-kondisi sekarang ini banyak yang terjadi begini nih Pak, langsung begini di rumah sakit itu grafiknya. Karena sekarang banyak anak-anak usia stroke itu umur 35. Saya beberapa pasien tuh Pak di rumah sakit itu umurnya umur produktif di bawah 40. Jadi saya selalu udah bisa diduga Pak. Pertama pasti kerja sampai tengah malam. Yang kedua pasti hobi ngopi. Yang ketiga nggak ketinggalan nih pasti sama ngerokok. Iya Mas Agung, bapaknya kok kerja malam sampai pagi. Itu sebenarnya salah. Allah udah kasihkan istirahat maksimal jam 10. Bangun jam 4 atau setengah 4 lanjut. Tapi Nah, tapi kan ada ini ya Pak. Makanya ada istirahat ini ya Pak ya, istirahatnya saatnya dia habis bekerja, dia ada istirahatnya. Nah, waktu itu harus tidur, benar-benar rest. Jangan merasa pagi masih fisik masih kuat, karena di rumah sakit juga ada Pak. Dia senangnya kerja malam.
Gitu. Terus pagi habis jam kerja dia nge-Grab. Apa yang terjadi? Kena hepatitis, parah. Jadi akan ada dampak efek negatif ke dalam tubuh. Kalau misalnya begadang itu memang penting kan lagu mana? Begadang tiada gunanya, kalau ada gunanya nggak apa-apa gitu Pak. Misalnya ngerjain tugas, itu kan nggak setiap hari. Gitu. Saya makanya selalu mengajarkan, ya bukan mengajarkan, sama istri itu 9:30 tuh sudah siap-siap tidur. Sekarang kan saya baru banyak pulang malam, tapi saya press bener waktunya untuk pulang malam tuh nggak terlalu malam gitu. Dulu saya sendiri Pak, waktu masih habis nikah itu masih ngontrak tuh saya pulang sampai jam 1 pagi karena kerja 3 tempat. Jadi jam 1 pagi itu baru nyampe rumah. Itu udah capek, nanti jam 5 udah berangkat lagi Pak, karena waktu itu istri kan masih naik bis pusaka itu. Saya ke Jakarta kan masih jauh. Nah, itu sampai malam tuh Pak. Akhirnya sampai diprotes anak saya. Akhirnya saya mundur satu-satu. Tapi ya setelah kesininya ini baru tahu, setelah umur 40 tuh fisik saya mulai turun tuh, cepet banget tuh turunnya. Tapi ya inilah istilahnya, memang jangan dijadikan alasan mencari rezeki Allah. Tapi memang mencari rezeki Allah, cuman ada batasan-batasan yang Allah berikan juga. Tidak, Allah tidak, kamu cari rezeki 24 jam kan nggak ada. Gitu. Makanya kadang bersyukur kita bisa kerja tuh ritme pagi Pak, karena fisik kita lebih ini ya. Loh? Kayak seperti petugas rumah sakit, security. Iya. Kalau petugas rumah sakit itu begini Pak, di rumah sakit itu di ruang perawatan itu ada ruang istirahat nurse, ruang istirahat dokter. Sama, sepertinya petugas rumah sakit nggak mungkin nurse-nya satu perawatnya. Mesti di situ 5, 6 atau 10 gitu. Ya. Itu nanti separuh tidur, separuh jaga. Nah, dokter ruangan itu kan dokter umum. Dia kalau nggak ada pasien yang nggak ada gawat atau apa-apa, istirahat. Sebetulnya rumah sakit gitu Pak. Jadi tidak full ya. Satpam itu juga gitu, sebagai tidur, sebagai jaga. Nanti gantian, 2 jam, 3 jam. Yang penting ada rest. Saatnya rest itu semua organ tubuh istirahat Pak. Apa yang perlu kita jaga Pak? Pembuluh darah otak. Ini yang perlu kita jaga Pak. Makanya saatnya sujud, agak lama ditahan. Itu. Ini biar nggak ada penyumbatan di pembuluh darah otak. Karena ini bahaya kan kalau penyumbatan. Makanya kayak gini Pak, ada satu tips. Kenapa orang sering jatuh di kamar mandi? Orang-orang yang udah tua itu ya, sering jatuh di kamar mandi. Salah. Itu bisa jadi faktornya lain Pak. Faktor yang paling utama adalah saatnya mandi, bangun tidur, mandi pagi, langsung guyur air kepala. Itu yang nggak boleh. Rasul mengajarkan, guyur dulu kakimu sampai lutut, guyur airnya. Terus kemudian diemin, kasih cipratin ya Pak, ciprat gini aja di perut. Hitung 5 detik. Kemudian ciprat lagi di punggung, nih, tengkuk. Habis itu tunggu 10 detik, hitung aja. Saatnya Bapak guyur, itu nggak akan dingin. Makanya saatnya kepala ini diguyur duluan, orang yang jatuh di kamar mandi itu, terjadi dingin kan Pak. Langsung pembuluh darah itu ke otak semua Pak, untuk memanaskan. Karena tubuh kita itu, ini, untuk tubuh kita ini nggak mau dingin Pak. Makanya kalau di rumah sakit itu kalau kita pegang kakinya, udah mulai dingin banget dua-duanya, pegang lututnya mulai dingin, itu biasanya udah sakaratul maut Pak, naik tuh nyawanya tuh. Udah, beneran itu Pak, pegang deh dua kakinya, dingin bener kayak es, naikin, sampai lutut, dingin udah nggak lama. Bukan kita ini ya, kita mau ditakdir enggak ya, tapi ada ciri-ciri yang mau meninggal, di agama juga ada kan ya, ciri-ciri yang meninggal. Nah, itu terjadi juga Pak di temen. Jadi lama nunggu anak, sekitar 20 tahun baru punya anak. Saya punya anak, ya namanya mertuanya senang kali ya, urut bayi itu Pak. Diurut perutnya. Bapak tahu nggak, diurut kan di luarnya nih Pak. Perutnya tuh bisa melintir Pak ususnya. Di USG itu. Jadi kayak onting-onting itu makanan itu Pak. Bisa melintir gitu Pak. Padahal yang diurut kan perutnya itu. Iya, kue tambang gitu.
Muntah itu, akhirnya nggak bisa makan Pak. Nggak bisa makan, infus terus kan, untuk tetap ngasih dorongan. Nah tempat saya nggak bisa, direfer lah ke harapan kita. Di harapan kita, langsung ditembak duit, berapa Pak, pengen tahu? 150 juta uang mukanya. Waktu itu belum ada BPJS. 150 juta, ya dia sebagai cuma penjaga gudang Pak, jadi di gudang rumah sakit itu, di apotek itu, dia nggak punya, dibawa lagi pulang. Lu kok dibawa pulang Mas? Ada duit Pak Haji. Oh, udah masuk di ruang. Nah, udah gini aja, ini belum bisa, cuman mintalah sama Allah, benar-benar minta, tekunin ibadahnya. Karena saya lihat Anda kurang tekun untuk sholat, untuk minta pada Allah. Mintalah, biasanya dikasih. Nah, pas coba kita doain nih Pak, kadang-kadang saya kan ini disuruh minta dengan pasien itu, doain gini, kayak nolak Pak. Terus saya bilang, kakinya udah mulai dingin tuh Pak. Mas, jangan ditinggal kemana-mana ya, kecuali kencing atau buang air besar. Tungguin anaknya, bacain ayat suci Al-Quran. Oh, udah tanda-tanda. Bener Pak, 3 jam dari itu nggak ada. Jadi ada tanda-tanda ajal itu saat di rumah sakit itu ada Pak. Ada yang waktu itu ini juga apa? Kayak orang mukul-mukul itu Pak sini. Saya bilang ya, bapaknya dulu ringan tangan ya Bu. Iya. Terus saya juga punya pengalaman pasien tuh kasihan juga. Tapi inilah Pak, sebetulnya ini apa, karma yang tidak kita sadarin. Jadi dia suka ngasih uang sama sopirnya, sama pembantunya, sama tukang itu pakai kaki Pak. Gitu. Usia di usia 70 itu amputasi Pak. Amputasinya pas dia sering buat ngasih duit, ngasih makanan itu ditendang. Makanya agama kan larang Pak, kasih yang benar gitu loh. Kayak tangan kanan, kayak itu karmanya ada Pak, sebenarnya karma itu berjalan. Tapi kita nggak sadar Pak, bener. Nggak sadar kita. Kalau Pak Karman beda enggak? Ahli singkong nih ya. Nah, habis sujud yang lama itu memperbaiki sirkulasi darah ke otak Pak. Ini yang penting. Tahan dulu sujud. Makanya minta tolong imam-imam kalau misalnya sujud sama rukuk tahan agak lama. Tapi enak Pak. Iya, enggak jangan lama banget juga. Nah, terus di antara dua sujud itu menghindarin ambeien. Jadi bukan mengobatin ya Pak ya. Ini bisa menghindarin penyakit basir. Ambeien, karena saatnya begini ada tekanan ke atas. Itu bisa menghindarin ambeien kalau duduk di antara dua sujud yang benar. Makanya saatnya Rasul duduk begini ya, tumitnya ini kan neken di pantatnya sini kan. Nah itu bisa misalnya bukan mengobatin Pak ya, karena waktu itu saya ngasih tahu orang juga salah. Salahnya gini, dia salah penangkapan. Berarti kalau udah minum itu nggak bakal sakit dong Pak Agung. Loh, sakit itu sunatullah, bukan ini. Sakit itu gak banyak kok aku bilang itu. Bukan karena harus minum ini harus sehat bener terus-menerus gak bakal sakit, enggak. Gitu. Makanya ini bukan mengobatin tapi mencegah penyakit basir. Duduk di antara dua sujud itu. Ya. Kemudian salam. Saatnya salam, kita rotasi jangan begini aja Pak. Rotasikan sampai ini sejajar dengan bahu. Iya, dengan bau agak ditahan Pak Alam. Jadi jangan gini-gini, tetap ditahan gini. Bentar, itu. Karena biar terjadi gerakan di sini. Gerakan sholat semuanya Pak, organ mana yang nggak gerak? Iya kan? Semuanya bergerak. Tapi kalau semuanya bergerak kan otomatis dengan banyak gerakan maka akan memperbaiki sirkulasi darah. Banyaknya sirkulasi darah itu lancar, maka akan terhindar dari penyakit jantung koroner. Terhindar dari penyakit stroke. Itu Pak. Itu yang bahaya. Banyak sekali yang orang-orang takutkan adalah penyakit stroke. Ini paling takutin. Kalau saraf kejepit itu beda lagi. Itu dari faktor gerakan. Faktor gerakan.
Jadi kunci semua penyakit itu ada di pembuluh darah. Kalau darah kita lancar, darah kita baik, kekentalan darah. Pernah Pak cek kekentalan darah? Cek kekentalan darah? Belum ya? Kalau usia udah di 50 Pak, coba cek itu sekali-kali D-dimer. Tapi bisa dari hematokritnya. Itu murah kok. Nah, kekentalan darah itu kita lihat. Kita batas normal itu 14. Masalahnya ini yang menjadi biang keroknya penyumbatan. Iya, kekentalan darah ini Pak. Kekentalan darah ini dipicu dari apa? Kurang minum. Makanya usahakan minum banyak itu siang hari. Pagi usahakan 2 gelas. Kalau terapi air putih begini Pak caranya. Minum 1 gelas terapi air putih, bangun tidur langsung minum. Karena di dalam ludah kita ini pagi hari ini banyak antioksidan Pak. Minum. Minum 1 gelas, berangkat ke masjid, zikir, tahan sampai 45 menit, jangan makan apa-apa. Kan bisa tuh Pak, dari minum bangun tidur, berangkat ke masjid, nah, ya kan? Setelah itu 45 menit, baru deh Bapak mau minum teh, mau apa, nah itu bisa terapi. Karena banyak kan yang salah itu, dikira udah minum, udah biasa, habis itu makan biasa, enggak. Ya ngopi boleh nek. Itu kopi itu bagus Pak, kopi hitam ya, jangan takut. Ya kopi hitam Bapak sehari minum 1 sloki, memperbaiki kerja jantung, menekan hipertensi. 1 sloki, jangan terus 1 pagi siang sore minum. Ya bisa. Pakai kopi hitam aja, kalau bisa yang giling sendiri Pak, itu bagus. Terus yang kedua, kalau Bapak rutin bergerak pagi kalau mau malam tuh Pak, kalau mau malam Bapak tidur di tempat tidur, kaki angkat ke atas kurang lebih 15 menit. Itu angkat ke atas 15 menit Pak. Itu akan memperbaiki sirkulasi semuanya. Terus kemudian jangan minum banyak-banyak malam hari yang lebih dari jam 7. Usahakan 1 gelas saja. Karena apa? Kalau Bapak banyak minum malam, ginjal nggak istirahat Pak. Ginjal tuh nggak istirahat. Kasihan. Karena dia dari pagi sampai pagi lagi itu, iya bekerja. Dalam 1 hari itu Pak, ginjal tuh mampu nyaring darah tuh 200.000 liter. Kalau beli bensin sampai mana itu Pak? Makanya orang di TV kan dulu pernah Pak ya, orang yang kelilit utang kemudian jual ginjal. Itu bodohnya minta ampun. Sebodoh-bodohnya manusia itu. Allah udah ciptakan 2 ini karena kerjanya banyak. Kalau kerja jantung banyak, Allah kan ciptakan jantung kanan kiri, makanya jantung kiri doang. Kalau lever tuh kerjanya lebih banyak sekali, akan ciptakan 2 kanan kiri juga. Jadi ciptaan Allah ini jangan diutik-utik. Gitu loh Pak. Karena saatnya Bapak ginjal dijual, yang jual kan dia dapatnya 75 juta. Maklarnya dapatnya 300 juta. Tetap untung gede maklarnya Pak. Dan habis itu Pak, kalau udah ginjal tinggal 1, bisa nggak aktivitas? Bisa. Tapi nggak bakal bisa aktivitas yang maksimal. Nggak sempurna. Dan darah akan gampang kotor. Karena racun di darah ini Pak, kalau Bapak lihat asam urat aja, asam urat yang tinggi ada nggak nih? Nah, asam urat itu Pak, kalau udah ke kulit, Bapak sobek nih, udah nggak kerasa nih Pak. Saya pakai silet aja sobek, krek, nggak kerasa. Nanti Pak bawa gini nih, kayak kapur, kayak tepung gitu. Itu nggak kerasa Pak. Apa yang dirusak asam urat? Pondasi ini, pondasi sendi. Purin itu pencetus asam urat tinggi. Makanan apa yang banyak purin? Ya bisa gorengan. Cuman yang banyak purin itu sayuran itu di bayam dan kangkung, tapi batangnya jangan dimakan. Makanya kalau Bapak beli gado-gadoan banyak batangnya tuh Pak, dari daunnya. Nah itu purinnya paling tinggi. Kemudian apa yang paling tinggi lagi? Purin. Ikan-ikan laut. Siapa yang hobi ikan laut? Ikan laut itu bagus untuk nurunin kolesterol, tapi tidak bagus untuk orang penderita rematik. Ya. Makanya saya bilang kayak terapi kretek-kretek itu juga berbahaya nantinya Pak. Kenapa tangan kita bunyi nih Pak? Ditarik nih. Ya, saatnya Bapak ditarik ini, ada gelembung yang masuk.
Saatnya Bapak tekuk bunyi, tek, gelembung itu pecah. Jadi tubuh ini udah reaksinya udah banyak Pak, proteksinya tuh banyak banget. Saatnya tulang kita rusak nih Pak, tek, patah. Nggak usah dioperasi Pak, nyambung. Cuma nyambungnya jelek. Kalau patahnya gini, tapi kok overlapping begini, kan jadi pendek sebelah. Kalau di medis, ini digeraji, ini digeraji, tarik Pak, lurusin ini. Dikasih selah, baru dipasang pen. Saatnya dipasang pen ini, nah selah ini akan terbentuk kalus namanya, tulang rawan. Yang untuk nyambung lagi, jadi nyambung lagi nanti. Tapi dia tidak sekuat tulang aslinya. Gitu. Kalau Bapak ngelihat tulang manusia tuh Pak, itu kalau gini nih Pak, Bapak untuk ngobang ini pakai paku aja bisa bagus. Itu mesti pakai tatah Pak. Kalau masang alat-alat pen gitu tuh, karena keras banget. Allah udah kasih keras banget. Makanya waktu saya di kamar operasi itu ada amputasi, buangnya buang udah. Gitu. Jadi keras agak gitu. Ya, pakai beton. Karena amputasi itu ini Pak, kegagalan di pembuluh darah kuncinya. Nah, jadi saya berharap pada semuanya untuk saya sendiri juga ya koreksi, mudah-mudahan saya juga bisa menjalankan sholat dengan benar. Karena ini akan banyak manfaat yang kita ambil Pak dari segi kesehatan fisik ya, bukan dalam ya. Bukan kesehatan bisa kesehatan di organ lainnya karena pembuluh darah kan jadi lancar. Ini Pak, saya mau kasih satu tip Pak. Siapa yang sering sakit leher Pak? Enggak, ini tuh bisa tuh semuanya sambil duduk Pak, nggak usah ini. Enggak, situ aja nggak apa-apa, saya ajarin saya. Enggak, saya ajarin saya aja. Nih, Pak. Jadi kalau kita habis sholat kan, gini nih. Ambil bu jari. Di sini nih ada nih Pak. Nih, ada pembatas tulang nih. Ini kalau leher kita kaku, sakit pagi, Bapak tekan nih. Itu ngilu banget nih. Tapi kalau nggak ada ya nggak ngilu. Jadi bukan di sini ya. Kanan kiri boleh. Bebas untuk Pak Alam. Enggak, kanan kiri boleh Pak. Bukan di sini ya. Raba dulu Pak. Daerah malleolus. Daerah ini mata kaki ke bawah sini nih, Bapak raba sini. Nah, sini ada tulang nih, agak keras nih. Nah, boleh gerakan itu melingkar. Ya. Boleh gerakan itu ke sana sini. Kalau saya biasanya ngambil dari sini Pak langsung. Nah, sambil duduk dengerin apa gini nih. Ini enak Pak. Coba. Saya kemarin mau pulang dari rumah sakit jam 8:30 malam. Leher sakit bener, waduh. Udah saya diam aja duduk, saya gini aja kira-kira setengah jam. Langsung pulang enteng. Nih, sini nih. Gak apa-apa, di pijit itu gak apa-apa Pak. Tapi jangan dibunyiin. Nah, itu jangan mau. Kejadian pasien saya Pak. Potong di DPR, di bawah pohon rindang. Jadi di masa sini dibunyiin Pak, nggak balik Pak, begini nih. Iya beneran, dia bilang, Bapak kenapa lehernya? Dibunyi itu kan potong rambut masuk ke aduh. Saya bukan tidak mau nangani Pak, resiko tinggi kalau salah. So bener-bener nggak mau diganggu Pak, HP matiin Pak. Karena saya melakukan manual di titik-titik. Yang di sini kan yang mati di Pondok Indah itu Pak. Yang di sini ada arteri ini. Nah, ini ada stenokel 27. Di bawah sini nih ada arteri. Arteri itu darahnya kayak semprotan jet pump lu Pak. Itu nggak bisa berhenti Pak, kalau darahnya belum habis. Nah di sini nih, ditekan kan, saya melakukan chiropractic, tekan diputer. Pertama aman. Si anak mau kembali ke Singapura kuliah, masih rasa sakit. Tambah tekanannya, tek, kecepet Pak. Itu kan detik meninggal. Karena ini ke otak. Lewat, bablas, salam. Makanya saya hanya melakukan manual di sini nih, saya nggak pernah mau diganggu Pak. Kalau dia bawa anak, bawa ini tak suruh keluar. Karena pegangannya itu harus pas. Karena resikonya itu. Kalau kita tahu, makanya kalau ngurus di sini nih mesti hati-hati. Saya kok ngurus di situ tuh Pak, melakukan istilahnya itu myofascial release. Ini saya pakai ujung jari nih Pak.
Karena dengan begini, jadi kayak MLDV, masas limpe itu tidak boleh ditekan. Ini cepet Pak, kalau untuk bengkak apa cepet langsung turun. Itu seperti kita jatuhin koin dan kulit, bebannya segitu. Makanya ngelakuin itu sebentar aja udah keringetan, udah limpe. Dan arahnya nggak bisa salah, kalau salah langsung muntah-muntah, mual. Nah itu Pak. Kalau untuk lambung, sini nih Pak, kebalikannya nih. Ya, ini kan ada tulang nih Pak, tulang yang sejajar ini sama lambung. Nah, ini enak tuh Pak kalau punya lambung tuh, yang mah. Kalau saya obat mah nggak saya obatin Pak. Kasihan istri, kasihan istrinya. Ya. Kalau istirahat jantung itu saat bersin benar nggak sih? Istirahat jantung saat bersin. Jadi gini, kenapa kita bersin dulu alhamdulillah? Karena ada Salah Pak, kata UAS, saatnya bersin, kita tuh mati berapa detik? 1 detik. Ya, misalnya ada serangan jantung, batuk keras-keras, sampai datang pertolongan. Kalau ada serangan jantung yang nggak bisa nafas itu, batuk keras-keras, terus sampai pertolongan datang. Pusing, iya. Kalau nggak datang, Ya udah wassalam. Jadi gitu Pak. jadi nggak ada istirahat aja tuh ya? Nggak ada, kalau istirahat ya wassalam. Saya pernah Pak, waktu itu sangat dimasukin ring dari sini, ternyata kurang panjang Pak. Penyumbatan saya itu hampir 4 cm. Padahal biasa penyumbatan itu ada cm, itu hampir 4 cm. Jadi saya dipasang, dilihat di kaki, dilihat di layar tuh, saya bilang, "Dok, itu perasaan belum semuanya buat," bilang. "Oh iya Mas Agung, kurang panjang." Dikeluarin Pak, lihat komputer tuh. Istri saya tuh deg-degan Pak, biasanya 5 menit itu udah selesai. Ini Mas Agung kok udah setengah jam belum selesai, ada masalah apa nih gitu kan. Istri saya udah keluar masuk aja Pak, kan nggak boleh masuk. Terus sama dokter, pesannya enak bener dokter ngomong tuh, "Mas, habis ini nggak bisa narik nafas, nggak bisa buang nafas. Orang kayak kelelep di air loh Pak, orang kayak tenggelam di air. Jadi narik nafas nggak bisa, ini nggak bisa, buang nafas nggak bisa. Jantung tuh dihentikan Pak, didep langsung berhenti. Itu cuma berapa detik Pak, kok udah kayak mau metet nyawa tuh. Sampai gini nih saya, baru karena untuk ngeluarin ringnya ini, langsung oksigen, udah sampai langsung oksigen langsung tembak Pak, biar cepet kan. Karena apa Pak? Tembak oksigen cepat, bahayanya ke pembuluh darah otak. Ini kalau nggak jalan ini bahaya, kerusakan di sini ini bahaya Pak. Makanya sebenarnya saya untuk si pribadi saya sendiri ya, kenapa saya senang banyak zikir lama-lama, beritikaf lama-lama gitu, yang sering saya lakukan sama istri itu karena enak Pak kalau kita menemukan zikir. Kita menemukan ya arah zikir, lafaz zikir, penempatan zikir. Itu enak kalau kita udah menemukan. Jadi kita kayak bermesraan dengan Allah gitu. Iya, beneran. Saya pernah zikir tuh dari jam 8 sampai jam 5 pagi subuh, gak bergerak. Itu enak bener Pak, badan tuh. Jadi gak ngantuk Pak, habis itu langsung kerja gak ngantuk. Makanya banyak ulama dulu kan zikirku ada tidur ada zikir itu. Jadi menemukan, jadi saatnya kita tidur, zikir itu jalan sendiri. Itu. Ya, mungkin Pak ini yang bisa saya ini karena laptopnya nggak ini, tapi paling tidak gerakan-gerakan sholat inilah yang diajarkan Rasul itu manfaatnya sangat besar untuk fisik, tapi dengan catatan gerakannya benar. Jadi benar-benar gerakannya benar, jadi bertenaga, benar-benar tarikannya tuh benar-benar ini, itu insya Allah akan memberikan kesehatan untuk kesehatan fisik Pak. Kalau ya kita maunya kan, saya selalu hanya berdoa Pak, ya Allah, kalau memang ini jangan sampai dapat penyakit yang berbahaya menular itu. Karena biar kita bisa menikmatin hidup. Kayak saya kemarin sakit di sini itu karena banyak minum Pak, saya lupa. Di belakang lutut saya di propiteanya ini banyakkan minum bengkak, caranya nggak keluar Pak. Saya kaget, wah bengkak, kenapa nggak keluar nih, saya bilang. Udah, saya coba cek lab kan. Saya coba cek lab, fungsi ginjal ini semuanya, terus USG.
semuanya normal, masih 75%. Jadi gini Pak, fungsi ginjal itu, organ dalam ini, nggak ada yang 100% Pak. Bayi baru lahir cenger, itu paling bagus 80%. Usia kita, ini paling bagus, itu 60%. Usia Pak Alam itu, bukan kita ya Pak Alam ya, usia Pak Alam itu, kita kan masih muda Pak Ria ya, masih muda ya. Itu 60% itu udah masih bagus Pak. Yang perlu dijaga itu, ya jaga aktivitas fisiknya, jangan begadang, tetap manjakan budi Pak. Saatnya Bapak misalnya kadang-kadang ada kejenuhan kerja ya, kita mengalami, saya sering mengalami itu Pak, kejenuhan kerja. Saat saya mengalami kejenuhan kerja, saya biasanya udah staycation sama istri sama anak-anak, nginep di mana, tanpa bawa HP. Jadi untuk ngobrol, untuk ini, relax tuh Pak. Jadi kadang-kadang kejenuhan itu jangan dipaksakan Pak, karena saat terjadi kejenuhan itu drop antibodi kita. Itu perlu refreshing, tubuh kita itu perlu refreshing. Jadi kemana terserah Bapak mau kemana ke puncak, cuma lihat-lihat. Makanya saya sama istri kalau gitu, ya ke puncak yuk, berangkat Pak, saya jam 2 pagi, wes, sholat subuh di Ataun. Udah di sana cuma beli kopi atau teh, turun pulang. Tapi ada momen sesaatnya itu menghilangkan kecapean, kepenatan. Itu yang penting Pak ya. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.